warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tentang penerapan peluang Pancasila dalam kehidupan global. Selamat menyaksikan. Di dunia yang terus berubah, nilai-nilai bangsa yang kami tak ikut hilang. Kami percaya Pancasila bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Dan inilah cerita kita. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Aku tinggal di negara yang aneh. Orang-orang mulai takut berdoa. Tetapi aku tetap menunduk karena Tuhan ada meski tidak terlihat. Banyak yang lewat sini, tapi tak satu pun berhenti. Seolah mereka tak terlihat, seolah bukan manusia. Tetapi mereka ada, dan mereka butuh kita. Manusia tak butuh panggung, hanya kepedulian. Awalnya kami buat poster masing-masing, tapi guru kami bilang Indonesia bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau bekerja sama. Akhirnya kami gabungkan semuanya, karena mimpi Indonesia bukan satu warna, tapi pelangi. Semua orang ingin menang, tapi tidak semua ingin mendengar. Kamu ajarkan cara berdiskusi, bukan teriak, tapi dengar dulu. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang berkuasa dan ada yang biasa. Tetapi semua punya hak yang sama, dan kami pelajar Indonesia berani menjunjung itu semua. Kami, anak muda Indonesia,
membawa Pancasila ke dunia. Bukan hanya lewat kata, tetapi perbuatan. Karena Pancasila bukan sekedar teks. Ia adalah laku hidup dan kami adalah suara. Nah, itu dia tampilan seni dari kelompok 1. Sekarang kita memasuki video pembelajaran dari kelompok 1. Selamat menonton! Jadi, yang pertama ada peluang dan tantangan Pancasila dalam kehidupan global. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi dinamika kehidupan global. Namun, dalam penerapannya, terdapat peluang sekaligus tantangan yang perlu dihadapi. Nah, selanjutnya ada tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Pada abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat seperti internet, big data dan otomasi, komunikasi dan akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan 30 tahun yang lalu. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan terutama di dunia kerja. Beberapa profesi lama mulai tergantikan oleh teknologi dan perkiraan 2 miliar pekerjaan akan terdampak otomasi pada tahun 2030. Lalu meskipun pada begitu, teknologi juga melahirkan banyak pekerjaan baru. Tantangan ini perlu dihadapi dengan baik, termasuk dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan ideologi. Di era teknologi dan informasi, Pancasila menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi lain yang mulai masuk dalam kehidupan masyarakat seperti radikalisme, ekumenisme, terorisme, dan sosialisme. Generasi paham yang ingin perubahan, generasi dengan cara ekstrim, sikap berlebihan dan tidak mau menerima perbedaan. Terorisme adalah kekerasan untuk menimbulkan ketakutan demi tujuan tertentu. Konsumerisme adalah gaya hidup yang mementingkan belanja dan konsumsi berlebihan. Untuk tantangan ideologi, yang pertama ada radikalisme, pasangan LGBT, terorisme. Yang kedua ada ekstremisme, ancaman untuk mencapai tujuan politik, menolak toleransi. Yang ketiga ada terorisme, pengeboman, penembakan. Yang keempat ada konsumerisme, selalu membeli barang terbaru, tekanan sosial dan FOMO. Hoax dan post-truth. Kemajuan teknologi informasi membuat semua orang bisa menjadi konsumen dan produsen informasi. Akibatnya, banyak hoax beredar seperti yang tercatat oleh Kominfo 3901. Hoax dari Agustus 2018 hingga November 2019, masyarakat kini memasuki era post-truth, yaitu saat opini lebih dipengaruhi emosi dan kepercayaan dari fakta. Informasi yang salah tapi sering diulang bisa dianggap benar. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa dan menimbulkan konflik sosial. Dampak hoax dan post-truth. 1. Masyarakat mudah terprovokasi. 2. Dapat diadu domba. 3. Dipenuhi kebencian akibat informasi palsu yang terus disebarkan. Selanjutnya adalah tantangan global. Indonesia tidak bisa lepas dari globalisasi yang menghapus batas negara dan mengaitkan persaingan dunia. Untuk bersaing, diperlukan keterampilan pada abad ke-21 seperti literasi, berpikir kritis, kreativitas, dan teknologi. Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menjaga jati diri bangsa dan membangun kerjasama, meski ada tantangan seperti pengaruh budaya asing dan persaingan ekonomi. Salah satu contohnya ada ngejot dari Bali. Yang kedua ada pela gendong dari Maluku. Yang ketiga ada bakar patu dari Papua. Meningkatkan keterampilan diri. Dalam era global, penerapan nilai Pancasila memerlukan keterampilan penting seperti kolaborasi, komunikasi, dan literasi. Kolaborasi sangat penting karena banyak hal membutuhkan kerjasama. Contohnya, perkembangan startup di Indonesia terjadi berkat kolaborasi berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama. Komunikasi penting tidak hanya untuk menguasai bahasa asing, tetapi juga memahami budaya di balik bahasa itu. Kesuksesan tidak selalu ditemukan oleh prestasi akademik, memainkan oleh mental belajar, rasa ingin tahu, dan kemampuan beradaptasi. Karena itu penting untuk terus belajar dan tidak cepat
puas dengan pencapaian yang dimiliki. Jangan pada muncul. Lagi lanjut, gak usah ketawa. Sama ada, kok gitu sih?